Sudah 2000 tahun mandat itu diberi. Tapi separuh dari penduduk dunia ini belum dengar. Secara catat, akhir Januari 2011, jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 11 miliar. Lihat fakta. Ya, jangan salahkan Islam, tapi ini fakta. Sejarah mencatat, mengapa seluruh daerah-daerah Kristen yang tadinya Kristen, lihat Eropa, tadinya Kristen, Eropa Barat, Eropa Timur, lihat daerah Turki dan Yunani, 7 gereja di dalam kitab Wahyu itu adanya di Turki dan Yunani sekarang ini. Mengapa daerah-daerah Kristen termasuk Australia, Amerika, hari-hari ini gereja Australia lagi menangis, pemilu sedang dihitung. Julia Gillard, ini perempuan pertama kalau menang jadi Perdana Menteri. Dia itu adalah keluarga baptis yang sangat setia. Dari kecil sampai remaja, pemudi dia dididik di gereja baptis. Orang tuanya adalah aktivis gereja baptis. Tapi setelah dia dewasa dan waktu dia kampanye pemilu, dia berkata terus terang, memang aku dulu baptis, tapi aku sekarang ateis. Aku menganjurkan orang Australia nggak usah menikah. Dia tidak menghargai family value. Dia membenci keluarga. Ngeri. Tadi sore sebelum saya berangkat saya dengar berita. Polling ABC itu radio Australia, dia menang tipis. Dia mengizinkan pernikahan homo. Dia mengizinkan orang gak kawin adopsi anak. Gak perlu papa mama. Gila enggak? Dan kemungkinan bisa menang. Itu negara Kristen. Saudara tahu Inggris, negara Eropa pertama yang bermayoritas Islam. Sebentar lagi Belanda. Berapa bulan lagi Belanda akan kalah, Kristennya habis. Tapi lihat, daerah-daerah Islam itu nggak makin berkurang. Yang sudah ada eksis ratusan tahun sekarang makin kuat, makin hebat. Yang belum pernah jadi Islam, Islam sekarang luar biasa. Iya atau tidak? Tolong para dosen selidiki penyebab ini. Di mana kekalahan Injil? Saya masih nyelidiki sampai hari ini. Kenapa bisa? Istanbul, ibu kota negara mana? Turki. Gereja terbesar di dunia sampai hari ini belum ada yang mengalahkan. Namanya The Blue Mosque, Masjid Biru. Saudara tahu tadinya apa? Gereja. Dibangun pada abad ke-9 kalau nggak salah. Bayangkan. Tapi puji Tuhan, pemerintah Turki yang berapa periode yang lalu merubah supaya netral. Karena negara Turki bukan negara Islam, walaupun Islamnya banyak. Dijadikan perpustakaan dan dibuka untuk turis. Itu gereja terbesar di dunia. Sampai hari ini belum pernah ada orang bisa membangun gedung gereja semegah dan sebesar itu. Nah, ini yang saya ingin tantang pada semua sekolah teologi. Mengapa setan yang gak pernah punya sekolah dosa laku, kita yang punya sekolah teologi, gelarnya panjang-panjang, yang lulusan teologi itu, mengapa Injil gak laku? Mengapa daerah-daerah Kristen hancur? Kalau gereja tidak mau menyadari kekalahan dan kekurangannya, kita tetap arogan dan sombong, celaka kita. Ingat loh saudara, separuh dari penduduk dunia belum. Kalau saya bicara komunis, saya akan lebih kaget lagi. Komunis itu eksis di dunia tahun 1918. Waktu revolusi Bolshevik, hancurnya Tsar Rusia. Sampai tahun 89 ketika komunis runtuh, tepat 25 Desember 1989, sepertiga penduduk dunia hanya dalam waktu hitung tahun 18 ke 89, berapa dekade itu? Ayo, berapa dekade coba? 7, betul nggak? 70 tahun
setahun saja komunis sudah menguasai sepertiga dunia. Injil belum. Ayo, Yesus atau iblis yang lebih hebat? Pertanyaan konyol bukan? Tapi perlu kita tanyakan. Ayo, iblis atau Yesus lebih hebat? Jelas Yesus, karena dia sudah mengalahkan iblis. De jure iblis sudah kalah, tapi de facto Yesus yang kalah. Kenapa kita nggak berpikir? Maka itu tolong para pemimpin STTE, ubah pelayanan kita. Kalau kita masih menggunakan cara-cara lama, berteologi, goblok sekali kita. Narkoba nggak punya teologi, pornografi nggak punya teologi, ngerti kata itu ya? Tapi mereka mendunia. Ini yang kita harus lihat. Maka itu 2 Tesalonika 2:8 tadi saya harus berteriak, Yesus cepatlah datang. Kalau tidak datang celaka kita, setan makin kurang ajar. Tolong ya para dosen STT, saya ingin ngomong ini. Kalian juga nanti kalau jadi hamba Tuhan, dimanapun kalian berada. Sejak tahun 70-an saya sudah pegang konsep ini. Setiap kali ada orang yang bunuh diri, dengar ya, setiap kali ada orang yang bunuh diri, maka yang sangat dan harus dan patut disalahkan adalah gereja yang terdekat dengan korban itu. Kenapa? Kenapa harus kita yang disalahkan? Dia mati-mati sendiri nggak bilang-bilang kok. Kenapa itu harus disalahkan? Dengar, di dunia ini tidak ada satupun kelompok kecuali gereja yang punya jawaban untuk semua masalah hidup, ya atau tidak? Ya atau tidak para dosen? Saya ulangi lagi. Di dunia ini tidak ada kelompok lain kecuali gereja yang punya solusi dan punya jawaban atas semua permasalahan hidup, ya atau tidak? Maka kalau sampai ada orang bunuh diri, kenapa kita salah? Berarti selama itu orang itu nggak tahu bahwa di dekat rumahnya ada jawaban. Maka itu mereka putus asa dan mati. Jadi nanti kalau saudara ditempatkan dimanapun juga, dengan hikmat Roh Kudus nanti pulang baca, saya nggak ada waktu. Yesaya 2, ada ayat bagus sekali. Ayat Yesaya 2, 2-4, cuma 3 ayat saja. Dikatakan ketika pada akhir zaman ini, gunung rumah Yahweh menjulang tinggi di antara gunung-gunung yang lain. Maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang, minta dan antar bangsa satu dengan bangsa yang lain berkata, ayo mari kita ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya kita belajar tentang jalan-jalannya. Hebat sekali. Apa kesimpulannya Yesaya 2? Maka di mana ada gereja, di situ ada pengajaran, ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar, ada semua yang dibutuhkan oleh segala bangsa. Maka itu jangan cuma ngisi otak teologimu, tapi isi hatimu dengan kasih Tuhan. Percuma kita cuma mengisi otak, tapi hati kita nggak diisi. Akhirnya kita cuma pintar berdebat karena otak kita yang gede, hati kita kosong. Miliki kebenaran ini. Jadi mau tidak mau, Yesus Tuhan kita harus cepat datang, karena hanya Dia yang bisa. Saya suka meneliti kata-kata Paulus. Pertama dipakai, kembali ya 2 Tesalonika 2:8. Yes, pertama Paulus berkata, si pendurhaka itu akan dibunuh dengan nafas mulutnya. Lalu kalimat kedua Paulus memakai, dan akan dimusnahkan waktu Yesus datang. Logika gampang-gampang saja. Antara membunuh dan memusnahkan, mana yang fatal? Jelas memusnahkan. Membunuh dengan nafas mulut, itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi belum fatal, sebab masih belum musnah. Setan baru musnah kalau Yesus datang. Nah, Matius 24 ayat 14 ini. Saudara,